Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Materi geografi kali ini kelas 10, subkadenya adalah Sistem Informasi Geografis atau SIG. Peta konsep di dalam mempelajari SIG atau SIG, bahwa SIG atau SIG nanti akan kita kaji dan terdiri dari 4 subkade. Yang pertama adalah pengertian dan konsep dasar SIG, yang kedua adalah tentang komponen SIG, yang ketiga tahapan kerja SIG, dan yang keempat manfaat SIG. Yang keempat akan dipelajari di kelas 12. Komponen SIG itu ada 4, software, hardware, brainware, dan user. Sedangkan tahapan kerja SIG nanti akan meliputi input data, proses, dan output data. Input juga terbagi lagi menjadi 3 jenis datanya. Jenis datanya nanti ada data spasial dan data atribut. Yang spasial nanti ada data raster dan data vektor. Kemudian sumber data SIG itu ada data teristris dan data sekunder. Dan juga cara input data SIG. Pada sesi kali ini kita akan mengkaji pengertian dan konsep dasar SIG serta komponen SIG. Apakah yang dimaksud dengan SIG itu? Bahwa SIG adalah sistem yang memiliki fungsi mengumpulkan, mengatur, mengolah atau mengelola, menyimpan, dan memanggil kembali atau menyajikan segala jenis data geografi. Di era sekarang, SIG mutlak membutuhkan komputer. Sedangkan pengertian menurut beberapa ahli, Merbel mengartikan SIG merupakan sistem penanganan data keuangan. Sedangkan menurut Sten Aronoff, SIG adalah sistem informasi yang didasarkan pada kerja komputer yang mampu memasukkan, mengelola, memanipulasi, dan menganalisis data atau informasi geografis. Linden mengartikan SIG adalah sistem untuk pengolahan, penyimpanan, pemrosesan atau manipulasi, analisis, dan penayangan data secara spasial terkait dengan muka bumi. Sekarang konsep dasar SIG. Sebenarnya apa atau intinya dari SIG itu? SIG itu sebenarnya adalah sistem overlay atau tumpang susun dari beberapa peta tematik sehingga menjadi peta lengkap, peta yang diinginkan, peta yang dibutuhkan. Saya contohkan di sini ya, ada sebuah tujuan dari pembuatan SIG, yaitu tujuannya adalah untuk menjadi peta kelayakan pemukiman. Yang dibutuhkan datanya adalah ada 2, yaitu peta tata guna lahan dan peta persebaran pemukiman. Kemudian di overlay. Peta 1 adalah peta tata guna lahan. Maka terbagi menjadi beberapa area dengan warna yang berbeda. Peta kedua adalah peta persebaran pemukiman dengan bentuk pemukiman yang berbeda-beda. Dan setelah di overlay akan menghasilkan peta kelayakan pemukiman. Contoh peta yang kedua dan peta yang kedua ini biasanya kami berikan kepada siswa untuk latihan dengan SIG manual pakai kertas mika atau transparan atau dengan pakai komputer dengan sistem biasa ya, dengan sistem sederhana yang setelah ini nanti kami peragakan. Nah, ini adalah sistem yang akan kami peragakan, sistem overlay pada peta rawan longsor. Jadi saya akan membuat sebuah peta rawan longsor. Data apa yang saya butuhkan? Saya membutuhkan 2 peta tematik. Yang pertama adalah peta curah hujan di Pulau X ya, peta curah hujan. Peta curah hujan Pulau X terbagi menjadi 5 area. Yang area 1 sangat rendah curah hujannya, 2 itu rendah, 3 sedang, 4 tinggi, 5 sangat tinggi. Dari peta curah hujan, maka kira-kira mana yang potensi longsornya itu adalah tinggi? Tentu adalah yang pertama yang curah hujannya sangat tinggi dan yang kedua yang curah hujannya tinggi. Layer atau peta tematik yang kedua adalah peta kemiringan lereng. Nah, pada Pulau X tersebut ternyata terbagi menjadi 3 area. 1 adalah yang landai, 2 kemiringan lerengnya itu sedang, dan yang ketiga kemiringan lerengnya itu curam. Dari sini kita bisa menganalisa kira-kira mana daerah X ini yang rawan longsornya itu tinggi? Tentu yang daerahnya adalah curam. Nah, dari 2 layer atau 2 peta tematik itu kemudian kita overlay. Kita overlay ya di sini ya. Ini peta yang pertama, kita tumpangkan peta yang kedua. Klik. Nah, sekarang areanya tambah banyak. Nah,
Dan nanti karena kita tadi pakainya adalah bilangan atau angka, setiap area ini akan mengandung nilai yang berbeda dengan cara dijumlahkan. Dan di sini kita berarti sudah sampai pada tahap pemrosesan. Tahap pemrosesan adalah ada overlay dan ada tahap perhitungan. Ya, nih yang di sebelah ini ya saya zoom. Nah di area 1, 5 ditambah 3 nilainya 8. Kenapa? Karena tadi di peta 1 ya, di peta yang pertama ini 5 yang sangat tinggi dan 3 yang curam. Kita jumlahkan, maka jadinya 8. Area yang kedua adalah 4 karena ini sudah tinggi, tidak sangat tinggi lagi, tapi tetap pada lokasi curam sehingga 7. Maka dari sini kita bisa sedikit membuat kesimpulan, kira-kira daerah mana yang rawan longsor, area mana? Nah tentu ada 2 area, yaitu area yang bernilai 8 dan area yang bernilai 7. Sehingga kesimpulan akhirnya peta rawan longsor Pulau X adalah demikian. Nah ini tadi adalah peragaan SIG secara sederhana. Berikutnya kita jelaskan juga tentang perkembangan SIG. Perlu diketahui pada awalnya SIG itu adalah dilakukan dengan tangan manusia dan disebut SIG manual, di mana sistem overlay dari beberapa peta tematik yang dibuat pada kertas transparan seperti plastik mika ya, kemudian pada kertas plastik kalkir gitu, dilakukan dengan tangan biasa. Ini contohnya ya, ada peta 1, peta 2, kemudian ditumpuk dengan tangan manusia biasa. Bayangkan kalau petanya jumlahnya banyak atau ukuran petanya itu sangat besar, misalnya 1 meter, 2 meter, tentu akan repot. Sehingga SIG manual itu banyak sekali kelemahannya, antara lain membutuhkan banyak orang, membutuhkan waktu yang lama, dan tempat yang luas untuk menyimpannya. Proses perhitungan baik luas, jarak maupun data-data statistik itu sangat lama karena manual. Berikutnya, semakin banyak peta, tampilannya semakin rumit, dan karena itu hanya bisa digunakan untuk data-data yang sederhana. Oleh karena itu, di era sekarang, SIG itu mutlak membutuhkan komputer, sebab komputer itu memiliki kemampuan yang terbaik dan tercepat untuk membangun, menyimpan, mengelola, menampilkan informasi yang bereferensi geografis, misalnya data yang diidentifikasi menurut lokasinya dalam sebuah database. Karena itu kelebihan SIG komputer antara lain adalah sebagai berikut. Penanganan data spasial atau data geospasial itu sangat baik dan sudah di format baku. Yang kedua, revisi dan pemutakhiran atau update data itu sangat mudah. Yang ketiga, data geospasial dan informasi mudah dicari, dianalisis dan direpresentasikan. Dan yang keempat, penghematan waktu dan biaya yang sangat besar sekali. Kita lanjutkan dengan subkade yang kedua tentang komponen SIG atau SIG. Ada 4, hardware, software, brainware, dan user. Kita awali dari hardware. Apakah hardware itu terdiri dari 3 ya? Hardware terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama adalah alat masukan data. Alat masukan data ini antara lain ada digitser, scanner, keyboard komputer, dan lain-lain. Sebagian dari alat ini kalian sudah kenal di dalam materi pelajaran TIK ya. Ini adalah digitser. Digitser itu alatnya sebenarnya ini. Dan kita kenal dalam sehari-hari itu namanya pentab ya, mirip pentab seperti itu. Dan yang kedua scanner seperti ini. Yang kedua adalah alat penyimpan atau pengolah data. Nah, ini adalah CPU-nya ya, CPU-nya atau kotaknya komputer yang mengolah data. Dan kalian sudah kenal. Ada yang menyatu dan kalau laptop otomatis menyatu. Yang ketiga adalah alat penyaji atau alat penampil, alat untuk menyajikan. Baik itu berupa monitor ya, ini monitor. Kemudian juga plotter, ini plotter. Ada juga printer. Nah, barangkali kalau istilah-istilah tadi belum kenal, sebagian kita jelaskan. Kalau scanner itu adalah alat untuk membaca tulisan atau data pada sebuah kertas atau gambar. Nanti kita rekam. Kemudian yang kedua, digitser. Ya, digitser tadi yang kayak pentab tadi adalah alat untuk mengubah data asli atau gambar menjadi data digital atau angka. Dan plotter yang ketiga ini adalah sama dengan printer, tapi di dalam SIG fungsinya adalah alat untuk mencetak peta dalam ukuran yang besar. Kemudian perangkat SIG yang berikutnya adalah perangkat lunak ya. Komponen SIG yang kedua adalah software atau perangkat lunak. Intinya itu A.
ArcGIS, ArcInfo, kemudian MapInfo, dan ArcView dan sebagainya. Intinya adalah ini, dan ini banyak dijual di pasaran, harganya mahal. Walaupun ada yang gratis tapi sederhana. Yang kedua adalah CAD atau CAD ya, sistem untuk entry graphic data. Yang ketiga, IRDAS serta IRMap untuk proses remote sensing dan di dalam Inderaja. Dan yang D ini adalah modul dasar perangkat lunak yang memandu kita ketika kita memakainya. Kemudian brainware, apakah itu brainware atau SDM? Itu adalah orang yang menjalankan atau mengoperasionalkan program SIG, dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidang SIG. Akhirnya kita pada user atau pengguna adalah orang, masyarakat, instansi, badan, pemerintah, dinas pertahanan, dan sebagainya yang memanfaatkan dan menggunakan SIG. Nah, demikian materi 2 subkade SIG. Materi berikutnya tentu kita akan mengkaji tentang tahapan kerja SIG ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.